Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Mantap. Izinkan saya ucapkan salam untuk para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Peserta penyuluhan regulasi di bidang moderasi beragama yang berbahagia. Pertama, izinkan saya selaku moderator atau fasilitator untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta yang berbahagia yang hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Naik motor belanja sayuran. Cakep. Agar tidak panas, pakai penutup kepala. Betul sikit. Sebagai moderator, kami perkenalkan inilah Uts. narasumber kita. Mantap. Baik, mungkin sudah beberapa peserta mungkin sudah tidak asing dengan Pak Imam Sokani. Tadi juga di sesi pembukaan sudah disampaikan Pak Imam Sokani selaku pelaksana tugas Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Tak kenal maka tak sayang, saya sampaikan sedikit tentang biodata beliau. Nama beliau adalah Imam Sokani, SAG, MH. Jabatan beliau saat ini adalah perancang peraturan perundang-undangan ahli media yang mendapat tugas tambahan selaku pelaksana tugas Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Tanggal lahir beliau perlu? Perlu. Oh, perlu. Jangan lupa nanti ucapan selamat ya Pak. Atau ditunggu ke ulang tahunnya di Jakarta. Atau bapaknya nanti di Jakarta. Saya tunggu. Ibu, Ija, oke. Dicatat ya Bu, 14 Desember 1971. Bentar lagi. Luar biasa. Iya, saya tunggu nih. Tadi yang respon siapa ya? Saya tunggu kabar baiknya. 14 Desember 1971. Udah dicatat Bapak. Terima kasih Pak Tony. Ditunggu ya Pak kehadirannya di Jakarta. Oke. Kalau diundang Pak ya. Oke, pengalaman jabatan beliau pertama kali itu beliau adalah sebagai pelaksana PNS tahun 2020. 2000 maaf, tahun 2000. Waktu itu di JPHU dan Bimas Islam masih bersama, masih seiring sejalan. Sebelum di JPHU dan Bimas Islam memisahkan diri, membelah diri. Kemudian beliau sempat pindah ke Braditbang ya Pak, setelah dari Bimas Islam, setelah memisahkan diri dia Bimas Islam, kemudian kemudian ke Badan Litbang dan Diklat selaku peneliti. Tahun 2011 beliau kemudian dipercayakan sebagai kabak. Saat itu kabak perancangan peraturan perundang-undangan dan naskah perjanjian 2011 sampai dengan 2017 kalau tidak salah. Tahun 2017 sampai dengan saat ini, tepatnya sampai dengan 2020, beliau dimutasi sebagai kepala bagian perancang peraturan dan keputusan menteri dan dokumentasi sampai dengan tahun 2020 sampai sekarang. Karena terjadi penyetaraan, beliau menjabat selaku perancang peraturan perundang-undangan. Sebagai kepala bagian perancang peraturan dan keputusan menteri dan dokumentasi. Yang pelaksana tugas fungsinya terkait menerbitkan regulasi internal. Regulasi internal artinya regulasi dari Kementerian Agama, baik itu peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama, keputusan Sekretaris Jenderal dan melakukan pembinaan terhadap beberapa keputusan instrumen hukum lain yang diterbitkan oleh pejabat pimpinan eselon 1 di Kementerian Agama Pusat. Pada hari ini adalah narasumber pada hari ini tepat sesuai dengan tugas fungsi beliau selaku perancang perundang-undangan. Materinya sudah terpapan di depan, itu selaku perancang perundang-undangan ahli media. Dan materi yang akan disampaikan adalah moderasi beragama dalam perspektif regulasi. Apa, bagaimana, dan siapa
dan mengapa ada moderasi beragama, siapa pencetusnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Imam Sokani. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sengaja saya berdiri supaya lebih dekat dengan Bapak Ibu, supaya ramah tangan Pak kalau pulang. Om dewek. Baik Bapak Ibu, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama memahami, saya kira, moderasi dari perspektif regulasi. Regulasi yang itu ditentukan Kementerian Agama maupun yang ditetapkan oleh Presiden. Namun sebelum kami menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait regulasi dalam moderasi beragama dan perspektif regulasi, saya ingin sedikit test on the water. Coba slide yang kedua. Moderasi beragama sebagai sebuah policy, sebuah kebijakan itu sudah mulai sejak tahun 2019 oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin. Tapi memang karena beliau perintis, beliau tidak atau belum sempat mengkonstruksikan sedemikian rupa, terutama dari sisi regulasi. Tapi gagasan-gagasan yang terkait dengan apa itu moderasi beragama, kemudian implementasinya seperti apa, latar belakang dan lain sebagainya, beliau sudah mencoba untuk menyampaikan kepada kita semua. Dan saya kira itu satu gagasan yang cukup brilian. Ya, saya kemudian beliau berhenti sehingga kita sempat mengartikulasikan gagasan itu lebih konkret. Tapi kemudian gagasan ini diteruskan oleh Pak Menteri berikutnya, Pak Yakut, karena pas waktu eranya Pak Fahrozi sempat berhenti karena Pak Fahrozi lebih mengedepankan terkait dengan radikalisme. Akhirnya kemudian ramai gitu ya, seolah-olah kita ini radikal semua gitu. Jadi dari militer. Jadi sebetulnya tidak salah, cuma karena pendekatannya yang mungkin tidak tepat. Ketika kita diajak untuk berpikir lebih ke tengah, tiba-tiba kita ditarik lagi ke pinggir, kira-kira. Maka itu sempat menjadi diskusi yang lumayan ramai di masyarakat. Tidak lama tapi kemudian hadir Pak Yakut, Rusmen, dan beliau serta-merta langsung melanjutkan gagasan mengenai penguatan moderasi sampai sekarang tahun 2024. Berarti sudah berapa? 5 tahun ya, kurang lebih ya, plus minus 5 tahun lah. Maka tidak ada salahnya apabila kita coba untuk melihat kembali, refleksi diri. Apakah kita ini sesungguhnya tahu apa itu moderasi beragama? Yang kedua mungkin belum tahu. Yang ketiga tidak mau tahu. Kita ini kira-kira posisinya di mana? Tahu? Oh tahu Pak. Tapi mungkin tahunya dikit. Dia tahu lah. Yang penting tahu. Ya. Yang penting tahu. Yang kedua belum tahu. Itu artinya memang tidak ada informasi sedikit pun terkait dengan itu. Tapi kayaknya nggak mungkin. Mustahil ini kayaknya. Yang paling mungkin itu tidak mau tahu. Jadi pilihannya antara tahu dan tidak mau tahu. Kira-kira posisi kita di mana? Tahu, belum tahu, atau tidak mau tahu? Tahu. Tahu. Wah. Ini jawabannya tegas. Tahu, walaupun nggak banyak. Ya udah apa-apa, yang penting itu artinya kita peduli. Jadi tahu saja itu sudah menjadi kondite atau prestasi bagi kita. Kalau ditanya pimpinan itu, kira-kira
Bapak tahu. Tahunya seberapa? Ya apakah belum banyak? Nanti saya akan coba lihat kembali. Itu sudah sebuah sebab jawaban. Yang penting untuk kita berikan. Jadi kalau misalnya kami bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira tahu ya? Tahu lah, walaupun mungkin tidak banyak. Karena masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda di dalam mengakses informasi. Kami yang berbicara di depan juga tidak mesti tahu semua. Kita harus mendapatkan bantuan dari ingatan orang lain, bukan ingatan atau bacaan kita. Jadi saya sih memang yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir saat ini, para tokoh saya kira lihat dari wajah-wajahnya cukup senior, Pak. Sangat senior, sehingga saya kira tahu betul apa itu moderasi beragama. Dan tidak ada yang tidak mau tahu. Buktinya diundang datang. Setidaknya diundang. Baik. Berikutnya, berkenaan dengan kebijakan moderasi beragama, saya kira publikasi sudah sangat banyak. Jadi nggak mungkin dari jawabannya tengah itu nggak mungkin. Bahwa dia belum. Banyak hasil riset itu banyak sekali sekarang. Sejak 2019 sampai 2024. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang disertasinya tentang moderasi beragama. Jadi doktor moderasi. Atau magisternya terkait dengan studi moderasi. Sudah banyak orang yang diuntungkan dengan kehadiran moderasi beragama. Yang mungkin awalnya hanya sekedar tahu, kemudian tertarik, mencoba untuk meneliti, mengkritisi, akhirnya menjadi ahli di bidang itu. Buatlah dia disertasi tentang moderasi beragama. Jadi doktor moderasi beragama. Kira-kira gitu. Begitu dia menjadi dokter, diundang kemana-mana, Pak. Menjadi narasumber. Diundang kemana-mana, ya otomatis selain gaji dosennya dia mendapatkan income dari perjalanan dia kemana-mana. Tidak juga. Jadi saya kira publikasi ini cukup banyak dan salah satunya dipegang oleh Bapak Ibu ya. Jadi Pak Lukman ini awal-awal memang belum menulis buku. Dia hanya menyampaikan ke kami pada waktu itu. Saya termasuk tim yang awal menyusun konsep tentang moderasi beragama. Jadi beliau waktu itu hanya menyampaikan, saya punya gagasan seperti ini, tolong kami dibantu tuliskan poin-poinnya seperti apa. Sampai kemudian muncul buku yang terkait moderasi beragama yang pertama. Itu hasil diskusi yang cukup panjang. Tim di bawah bimbingan langsung dari Pak Lukman terkait dengan gagasan beliau. Tapi pada waktu itu beliau belum menulis buku sendiri. Muncullah buku ini. Inilah yang kemudian bergerak kemana-mana, menginspirasi ke beberapa studi yang dilakukan berkaitan dengan moderasi. Belakangan beliau menulis buku tentang moderasi. Jadi saya kira itu warisan Pak Lukman. Alhamdulillah sampai ke tangan Bapak Ibu, menjadi referensi, menjadi bacaan, mungkin menjadi bacaan yang cukup serius, tapi juga mungkin bacaan menjelang tidur tidak maaf. Baik Bapak Ibu, jadi publikasi sudah sangat banyak, informasi juga sudah tersebar kemana-mana. Saya kira tidak mungkin kita tidak tahu, pasti. Karena tahu dan kita ingin lebih tahu terkait dengan moderasi beragama, khususnya terkait dengan perspektif regulasi. Karena kalau kita lihat itu buku-buku yang terkait dengan MB dari perspektif regulasi hampir tidak ada. Kalau dikatakan kurang, maka kita coba lihat yang kita maknai sebagai moderasi beragama dari perspektif regulasi adalah kita ingin melihat bagaimana regulasi yang kita maknai sebagai sebuah aturan itu ya, sebagai aturan itu dijadikan sebagai cara pandang kita melihat moderasi beragama. Apakah regulasi yang ada mendukung atau mengatur mengenai kebijakan moderasi beragama? Kalau sudah mengatur, kira-kira seperti apa aturan? Karena kebijakan itu Bapak Ibu tidak selalu mesti harus dengan regulasi.
Jadi policy itu bisa saja tanpa regulasi dan dengan regulasi. Mengapa regulasi dihadirkan? Untuk memberikan kepastian hukum. Biasanya kalau kita di birokrasi itu Pak, ini kita mau mengeluarkan anggaran ini kira-kira payung hukumnya apa ya? Itu pertanyaan klasik itu. Kalau kita mengadakan kegiatan, kita akan mengeluarkan biaya, payung hukumnya apa Pak Imam? Jadi selalu itu yang ditanyakan kepada kita. Walaupun sesungguhnya regulasi juga mempunyai kepentingan yang lebih luas dari sekedar mengeluarkan anggaran. Nah, jadi kita ingin melihat moderasi beragama sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan seberapa jauh dukungan regulasi terhadap kebijakan tersebut. Dan regulasinya kalau kita belum memahami kira-kira apa saja. Berikutnya, nah mungkin sedikit teoritik Pak, supaya kita juga mengetahui. Karena kebetulan latar belakang saya dan belakang Bu Siska itu sama. Kita satu guru satu ilmu. Sama-sama perancang peraturan perundang-undangan. Jadi ada 3 jenis regulasi, ada 3 jenis aturan yang dipakai dalam sistem ketatanegaraan kita. Pertama, itu yang dinamai sebagai peraturan perundang-undangan, dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, kemudian mengikat secara umum. Jadi tidak individu-individu, mengikat secara umum warga negara. Kemudian yang kedua, yang dinamakan sebagai keputusan Kakanwil misalnya, keputusan Menteri Agama misalnya, keputusan rektor misalnya, keputusan bupati, keputusan wali kota, keputusan gubernur, yang bentuknya basicing, penetapan. Kalau Bapak diangkat dalam jabatan atau menjadi anggota FKUB, itu kan ada keputusannya, ya kan? Keputusan kalau kanwil dari, kalau misalnya wilayah dari Pak Gubernur. Kalau yang FKUB kabupaten kota oleh bupati, wali kota. Itu keputusan mengangkat seseorang dalam jabatan tertentu. Itu merupakan bagian dari tata usaha. Yang ketiga, itu ada aturan-aturan kebijakan di luar peraturan perundang-undangan dan keputusan. Jadi seperti misalnya pedoman-pedoman, surat edaran, mungkin di beberapa kesempatan ada nota kesepahaman, ada perjanjian kerjasama, itu dipakai di dalam sistem ketatanegaraan kita dan sama mengikatnya. Walaupun ruang lingkup daya ikatnya berbeda. Yang satu untuk peraturan itu luas secara umum kepada warga negara, kemudian yang kedua dan ketiga itu lebih terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga harus cermat gitu, ketika melihat regulasi-regulasi yang nah, di mana posisi pengaturan mengenai moderasi beragama. Berkenaan dengan ini, mungkin kita lihat dulu di jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya kita belajar ilmu perundang-undangan, mungkin sedikit ya, itu ada hierarkinya. Di mana yang umum semakin khusus, semakin kecil, semakin terbatas, kira-kira gitu. Dan masing-masing tidak boleh bertentangan, yang bawah tidak boleh bertentangan atasnya, ada terus sampai ke atas. Maka di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini yang dikenal dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ini untuk Bapak Ibu yang kemudian tidak akrab dengan hal-hal seperti ini, kira-kira kalau diurut dari Undang-Undang Dasar sampai Perda Kabupaten. Kalau di Aceh kita mengenal ada konun, Pak. Kanun. Itu posisinya selevel dengan PP. Jadi ada undang-undang khusus tentang keistimewaan Aceh. Nanti di bawahnya ada konun, di bawahnya lagi ada peraturan daerah. Maka posisi konun sesungguhnya adalah posisi peraturan pemerintah. Jadi mestinya ini sejajar, walaupun tidak mungkin saling mengabaikan. Di konun itu posisinya adalah peraturan pemerintah. Di dalamnya lagi nanti ada peraturan
daerah provinsi Aceh ada, peraturan daerah kabupaten kota juga. Jadi kalau orang bertanya di mana posisi Konun, posisi Konun adalah sebagai pelaksana dari undang-undang dan dia selevel dengan peraturan khusus untuk Aceh. Ya, jadi hanya untuk Aceh. Konun Aceh tidak mungkin diterapkan di Kalimantan Barat, ya. Itu mustahil. Kemudian di antara peraturan presiden dan peraturan daerah itu ada peraturan menteri dan kepala lembaga. Jadi diposisikan seperti ini untuk menunjukkan bahwa menteri sebagai kelanjutan atau pelaksana tugas dari presiden. Karena presiden itu memegang kewenangan semua, Pak. Urusan pemerintahan itu presiden. Maka urusan-urusan tertentu diserahkan kepada menterinya. Untuk Menteri Agama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Untuk melaksanakan tugas itu kemudian Menteri Agama diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pasal 8 Ayat 1 dari Undang-Undang 12 tahun 2011 untuk membentuk peraturan menteri. Ada lagi yang levelnya seperti menteri, seperti misalnya lembaga pemerintahan non kementerian, contohnya kayak Basarnas, gitu ya, Badan SAR Nasional itu. Nah itu selevel menteri. Ada lagi mungkin Badan Geospasial, itu selevel menteri. Ada lagi macam-macam. Ada Badan POM. Ya. Jadi ini level dengan Menteri Agama. Ini peraturan yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Lalu kata moderasi beragama itu di mana? Saya sudah cek, Pak. Di TAP MPR belum ada. Kata dulu kan sebelumnya. Di Undang-Undang Dasar tidak ada. Cari kata moderasi beragama itu di Undang-Undang Dasar kan? TAP MPR tidak. Di Undang-Undang tidak. Di PP Tidak ada. tidak. Saya temukan kata moderasi beragama itu di peraturan presiden. Apa peraturan presiden yang dimaksud? Coba beralih ke pasal berikutnya. Ke slide berikutnya. Di Perpres nomor 18 tahun 2020. Ini Perpres tentang apa ya? Pembangunan SDM. Walaupun sebentar lagi berakhir, Pak. Akan muncul Perpres yang baru. Perpres tentang RPJMN tahun 2020-2024. Jadi kata moderasi itu baru muncul di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2020, khususnya di lampiran 1 terkait dengan narasi. Apa yang kemudian disebutkan di situ, ya, bahwa moderasi beragama itu sebagai modal dasar untuk pembangunan SDM. Jadi untuk membangun sumber daya manusia Indonesia itu salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat moderasi. Kemudian moderasi beragama merupakan variabel penting pada keberhasilan revolusi mental dan pembangunan budaya. Jadi kalau revolusi mental yang didengung-dengungkan oleh Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, yang konon bermiliar-miliar juga, itu salah satunya adalah mencantumkan moderasi beragama. Kemudian ada fakta identifikasi bahwa salah satu problem yang dihadapi dalam rangka untuk menciptakan kerukunan di masyarakat itu juga masih lemahnya moderasi beragama. Tadi fakta sosiologis, Bapak, dijelaskan oleh Pak Bapak. Kita ini kan sesungguhnya sudah hidup lama dalam harmoni. Kalau orang Jawa itu harmoni. Kalau misalnya di dalam dunia perkumpulan, dunia persilatan, itu pernah mendengar terminologi yin dan yang? Pernah kan? Itu kan gambarnya loh, Pak.
bulat, lingkaran, kemudian bentuknya agak melengkung begitu. Jadi yang satu itu bulat, yang satu ujungnya runcing. Begitu ketemu. Nah, yang bulat ketemu sama yang runcing ketemu sama yang bulat. Itu maknanya keseimbangan. Jadi yang bulat besar itu menggambarkan kekerasan, sedangkan yang kecil menggambarkan kelembutan. Maka kekerasan dengan kelembutan itu harus bertemu. Kalau yang ketemunya itu sama-sama besar, terjadi konflik. Itu simbol yin dan yang. Maka bisa orang kesehatan suka begini. Itu menggambarkan gerak dari yin dan yang. Jadi tradisi-tradisi harmoni itu memang sudah ada di kita, dan itu dibangun selama ratusan tahun. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa harmoni tetap bisa bertahan? Bahwa simbol-simbol kearifan lokal tetap bisa bertahan? Contoh, Pela Gandum. Kurang apa itu di Ambon pada waktu itu? Tidak ada orang yang bisa percaya ternyata kemudian Pela Gandum itu runtuh ketika terjadi konflik di Ambon. Satu-satunya tempat di Ambon yang aman itu namanya Desa Wayame. Konflik di sekitar, tapi Desa Wayame tetap aman. Karena kemudian mereka membangun kearifan lokal baru, agar kemudian mereka tidak terdampak dengan konflik. Itu satu-satunya desa di tempat konflik ketika itu, Desa Wayame namanya. Mereka sepakat, ini kita nggak bisa menggunakan Pela Gandum karena Pela Gandum sudah runtuh. Kita bikin kesepakatan baru. Apa itu? Setiap orang dari desa itu yang akan keluar dan mengikuti perseteruan, maka dia tidak akan lagi dianggap sebagai bagian dari desa. Jadi betul-betul mereka keras kan. Tidak boleh ada yang keluar. Kalau sekali keluar, maka selama ini dia tidak dianggap menjadi bagian dari desa. Yang mau masuk ditahan sedemikian, maka tidak ada yang berani keluar masuk daerah Wayame. Itu membangun kesepakatan. Dan itu Kristiani dan Muslim betul-betul saling bahu-membahu di Desa Wayame. Maka tidak ada konflik di Desa Wayame. Itu artinya kearifan lokal memang perlu dibangun. Bahwa itu kemudian sudah sekian ratus tahun, tapi nggak ada jaminan juga bahwa itu sebagai basis ya, tapi tidak ada jaminan. Di Kalimantan Barat juga kita tidak pernah menduga terjadi konflik yang berkali-kali dan menurut saya sangat sadis. Trauma yang mungkin bagi kita beberapa orang tidak akan hilang. Trauma itu mungkin sampai sekarang, tapi semoga positif, tapi mungkin saja kan. Maka apa yang kita bayangkan tentang kehidupan harmoni yang mungkin sudah ratusan tahun itu bisa saja hilang seketika itu juga ketika ada konflik yang kita tidak pernah duga. Karena persoalan semakin lama semakin. Maka di dalam RPJMN itu moderasi beragama sebagai salah satu cara pandang di dalam kita beragama, cara pandang, bersikap, dan berperilaku dalam beragama itu menjadi satu hal penting. Mengapa kemudian menjadi agama? Karena pertama itu kementerian agama. Yang kedua, agama itu sensitif. Tidak sekedar seksi, tapi betul-betul sensitif. Orang itu bisa, orang sih mungkin tidak sholat, tapi kalau sudah disinggung agama, itu bisa angkat parang betul itu Pak. Betul. Jadi singgung sedikit persoalan agama bisa meledak. Jadi Kementerian Agama itu serba salah. Orang itu baik, tapi yang anggaran nggak bisa ngitung. Orang kemudian baik, konflik berkurang. Apakah kemudian dianggap sebagai faktor agama itu menjadi penting menyebabkan orang menjadi rukun? Kadang-kadang nggak dihitung, nggak dihitung itu agama. Karena kementerian yang susah diukur itu kan, nggak dihitung. Padahal itu persoalan yang
Rumit. ekonomi bagus segala macam gitu. Begitu agama disulut, tas Selesai. selesai lah sudah. Kita ini sudah capek-capek tapi nggak pernah itu. Kadang-kadang anggaran kita dihakimi. Nah ini fakta bahwa kendati pun memang sudah ada akar-akar tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tapi dianggap itu masih belum kukuh. Saya kira ada bagusnya juga mengatakan tidak kukuh, belum kuat. Berarti introspeksi diri. Kalau kita mengatakan terus kuat, jangan-jangan kita terlena kayak tadi. Ada bagusnya juga. Dari sisi sosiologis dan dari sisi anggaran. Kalau gitu tambah dong anggarannya gitu. Nah, maka di RPJMN itu mengatakan bahwa belum ada akar-akarnya, basisnya, tapi kemudian yang berikutnya ketika moderasi ya harus dilakukan dengan cara apapun, dengan strategi apapun, mengubah atau menanamkan, melakukan internalisasi kalau bahasa sosiologis, internalisasi cara pandang, sikap dan praktek beragama itu yang moderat itu harus. Jadi muncul terminologi moderasi beragama itu pertama di dalam Perpres nomor 18 tahun 2000. Nah, sekarang Bapak Ibu, RPJM ini sedang proses diganti dengan yang baru berdasarkan Pak Prabowo itu apa sih? Sabta itu berapa? 8 ya? Kalau dulu Pak Jokowi kan nawacita. Sekarang itu berapa ya? 9 ya? Sabta, kalau Sabta cuma 7. Kalau Usman Sabta masuknya dari sini. Berarti Pak Usman Sabta itu anak ke 7. Wah. Intinya sedang diubah, tetapi semangat moderasi masih tetap. Berikutnya, nah, problem terkait dengan Perpres RPJMN itu adalah kesan yang muncul seolah-olah tugas penguatan moderasi beragama itu hanya Kementerian Agama. Itu salah satu kelemahan dari Perpres RPJMN 2020-2024. Kesannya kok hanya Kementerian Agama. Padahal RPJMN itu bukan kebijakan Kementerian Agama. RPJMN itu kebijakan Presiden, Pak. Sekali lagi ya, Iya. itu kebijakan Presiden yang kemudian didelegasikan kepada para. Maka mestinya gagasan mengenai moderasi beragama itu tidak hanya menjadi bagian dari Kementerian Agama. Maka ketika itu kita berjuang betul-betul agar kemudian gagasan mengenai moderasi beragama juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KM, dari Pemda, dan mungkin juga adalah masyarakat. Kan kita dalam kurun waktu yang lumayan panjang Harus jadi. kita dorong agar itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dalam tanda petik berusaha untuk membuat peraturan presiden baru yang menjelaskan mengenai hubungan kementerian lain terhadap program penguatan moderasi. Maka Bapak Ibu, selanjutnya ini muncul Perpres nomor 58 tahun 2020. Jadi 2019 baru muncul 2023. Ini 4 tahun Pak perjuangannya. Katakan misalnya 3 tahun sejak tahun 2020 RPJMN itu. Baru kemudian 3 tahun berikutnya kita bisa menerbitkan Perpres 58 tahun 2020. Lumayan panjang. Lumayan panjang. Kalau kami boleh cerita gitu, boleh cerita, walaupun kita ini satu presiden, kemudian menterinya itu suka rapat di ruang rapat bersama presiden, tidak selalu Pak, para menteri itu akur. Waduh. Kadang-kadang
urgensi tugas dan fungsi kementerian lembaga itu lebih dikedepankan dibandingkan urusan bagaimana bisa mensukseskan program presiden. Loh, kami kan punya kewenangan begini, kami punya kewenangan begini, kami nggak bisa diintervensi, padahal sama-sama menteri loh. Nah, itu yang terjadi selama kurun waktu 3-4 tahun kita menggagas Perpres 5. Bolak-balik, ubah salam, menolak, macam-macam lah. Karena mungkin mereka juga merasa dalam tanda petik keberatan ketika gagasan ini mencoba masuk ke kementerian lembaga. Ujung-ujungnya gini, ya kami kan perlu menyiapkan anggaran, kira gitu. Seperti itu. Iya, alasan klasik. Dikbud yang sebetulnya hampir mirip-mirip dengan kita juga susah juga. Itu kaitannya dengan SDM loh Pak. Susah sekali. Nah, oleh karena itu coba kita lihat apa sih sebetulnya isi dari Perpres nomor 58 itu. Mungkin ada antara Bapak Ibu yang pernah baca. Saya kan pernah baca, Bapak Ibu yang pernah baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Atau mungkin sebagian yang saya katakan tadi tahu Pak. Hanya tidak tahu ada Bapak, minimal judulnya atau pernah mendengar. Jadi mungkin secara licin nanti, maaf nih, oh ya, kalau seandainya ada sesuatu yang perlu kita diskusi langsung, jangan menunggu selesai. Kalau nunggu selesai, baru besok selesai. Jadi lebih langsung, Pak. Gimana kalau ini kayaknya penting untuk kita diskusikan Pak Imam? Mungkin gimana mungkin pendapat? Nah, biasanya kalau dosen itu sering gini, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Tapi bisa sambil jalan ya, kita santai. Ada di Perpres 58 itu. Jadi kalau kita membuat regulasi Bapak Ibu, itu ada rukun. Jadi kalau ini regulasi Perpres 58 dan juga mungkin peraturan presiden lain, regulasi yang lain itu setidak-tidaknya punya khamsatu arkan. Ada punya 5 rukun, 5 unsur. Ada judul, ada pembukaan, ada batang tubuh, ada penutup, lampiran jika diperlukan. Jadi bisa 4, bisa 5. Nah, judulnya saya kira sudah mahfuz. Coba lihat. Oh. Halaman berikutnya. Ini judul ya. Ini yang namanya judul ini Pak. Perpres Republik Indonesia Nomor 5 tentang penguatan moderasi. Ini judul. Kemudian berikutnya. Turunannya apa nanti? Ini pembukaan. Oleh Ataupun saya ambil yang posisikan. Alasan mengapa Perpres ini dibentuk. Jadi kalau Bapak Ibu baca undang-undang itu atau peraturan pemerintah itu ada kalimat menimbang .2a. Nah, itu namanya alasan mengapa undang-undang itu, PP itu, Perpres itu dibentuk. Secara teoretik ada alasan filosofis, sosiologis, ada alasan sosiologis, ada yuridis, ada politis, ada isis yang lain. Tapi kira-kira 3 lah minimal. Ada filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, ini kira-kira alasannya inilah. Mengapa kemudian Perpres 58 kita hadirkan? Tinggal dibaca di naskah. Kemudian berikutnya kami ingin lompat di batang tubuh. Ada norma yang diatur di sana. Setidak-tidaknya ada beberapa yang saya kutipkan di sini terkait dengan pengertian, ada maksud pembentukan, ada apa tujuan penguatan moderasi beragama dijelaskan di dalam Perpres 58. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama yang didasarkan pada pedoman umum. Kemudian berikutnya ada penyelenggara penguatan moderasi beragama, jadi pihak yang punya kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan moderasi beragama, ada pemerintah pusat, Pemda, pemerintah daerah, serta dapat mengikutkan masyarakat. Jadi di dalam konstruk Perpres 58 itu yang wajib untuk menyelenggarakan penguatan MB itu adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi ini memposisikan ini kewajiban pemerintah untuk mewujudkan rasa damai, harmoni, itu adalah
Dan konstruknya adalah dapat mengikut sertakan masyarakat. Jadi sebetulnya bukan kewajiban masyarakat, tapi masyarakat kita itu luar biasa. Gak disuruh tuh sudah jalan sendiri. Perpresnya belum jadi, sudah jalan sendiri Pak. Udah bikin lah kelompok-kelompok kerukunan apa segala macam. Luar biasa. Jadi masyarakat nggak disuruh tuh jalan. Jadi negara mesti itu harus berterima kasih. Berapa anggaran kalau kita harus stok pada masyarakat? Mereka itu turunan sendiri, arisan sendiri, bangun sendiri, komunikasi sendiri. Berkeringat tuh masyarakat itu sudah lama. Jadi walaupun memang di sini bukan kewajiban, hanya diikut sertakan, tetapi fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Ormas-ormas Islam itu, ormas-ormas keagamaan, majelis-majelis agama itu sudah bergerak. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan, anggaran yang tersedia kira-kira gitu Pak. Tapi sudah jalan begitu. Jalan. Jika ketika kita kemudian muncul FKUB itu dengan mudah, karena sebelumnya sudah ada mungkin forum-forum semacam ini. Mereka sudah punya keinginan bersama untuk membangun harmoni. Kan di sini walaupun kewajiban pemerintah pusat dan Pemda, sesungguhnya ya, kita sudah sangat terbantu oleh keberadaan ini. Dan pengaturan mengenai sepakatan bersama, tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi dan laporan tadi disinggung oleh Pak Kabag TU, ini kemudian diatur dalam peraturan menteri. Pendanaan penyelenggaraan penguatan regulasi. Jadi kurang lebih ada 8 pengaturan di dalam Perpres. Nah, berkenaan dengan 8 pengaturan ini ada beberapa yang mungkin perlu saya highlight. Pertama terkait dengan pengertian moderasi beragama. Ya, gini. Menurut saya gini. Ini kan pengertian kalau kita memandang sebuah regulasi. Ini adalah pengertian yang terdapat di dalam regulasi. Jadi kami ini Pak, kalau kami perancang, mungkin analis hukum gitu. Itu kalau membuat regulasi itu kalau harus ada pengertian. Itu merupakan bagian yang paling sulit. Perdebatannya bisa sangat panjang. Karena pengertian itu kadang-kadang tidak selalu bisa menggambarkan apa yang kita inginkan. Coba kita mendefinisikan seseorang nih. Kalau menurut saya Pak Imam itu begini. Bisa jadi yang dia gambarkannya sebagai. Ketika ditanya kepada orang lain, cara mendefinisikan saya itu beda lagi. Menurut saya Pak Imam itu begini. Lalu gimana kesimpulannya? Imam Syaukani adalah. Nah, kadang-kadang definisi itu tidak selalu bisa menggambarkan apa yang kita. Tetapi dalam pembuatan regulasi itu penting. Maka setelah berdebat panjang, muncullah definisi ini tentang moderasi. Ini yang berlaku di dalam peraturan presiden. Ada kemungkinan secara akademis seorang dosen akan memberikan definisi yang berbeda. Mungkin nggak Pak kira-kira? Mungkin. Jadi ketika membaca, menurut saya definisi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dan seterusnya didasarkan pada pasal 1 angka 1 dari Perpres 58 tahun 2023. Itu maksudnya yang ada di. Oh, menurut saya nggak begitu Pak Imam. Menurut saya begini, secara akademis. Salah. Itu sudut pandang yang dia. Tapi penting bagi kita Bapak Ibu di dalam acara penyuluhan hukum ini pengertian yang ada di dalam. Dan setiap kita membuat dokumen-dokumen ya, terkait dengan moderasi beragama yang kemudian itu dikaitkan dengan program-program pemerintah. Mau tidak mau kita menggunakan definisi. Apa itu? Kita lihat cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Jadi ada aspek kognitifnya, ada aspek afektifnya, ada aspek psikomotoris. Jadi 3 aspek itu dikaitkan dalam kehidupan bersama. Kalau kehidupan individu kita nggak tahu ya.
Misalnya nih, ini misalnya undang-undang pornografi. Bapak Ibu karena merasa cantik, mumpung masih muda, kemudian selfie. Selfie-nya itu gak main-main. Di dalam kamar sendiri, tidak pakai baju, dalam kondisi utuh. Boleh nggak Pak? Coba bilang nggak boleh. Boleh. Kok di kamar sendiri Pak? Ya? Ruang privat. Boleh Pak. Menjadi masalah ketika private itu keluar ke wilayah publik. Baik dengan sengaja maupun tidak Sengaja. Makanya hati-hati. Makanya tidak usah, kata Ibu betul. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Sudah dikunci, sudah di-password, sudah macam-macam, tahu-tahu hilang HP-nya, hilang laptopnya. Panik nggak kira-kira? Panik lah. Banyak rahasia. Jangankan gambar, mungkin kita pernah ngasih uang ke siapa, kita catat di situ. Atau apa kita nerima dari siapa, kita kan juga nggak tahu. Kan? Ini pun dalam kehidupan bersama. Kalau pribadi mau teriak-teriak, mau maki-maki orang, pribadi dalam rumahnya sendiri. Tapi begitu dia keluar, terikat hukum publik. Nah, dalam kehidupan bersama ini menjadi penting. Dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama dan kepercayaan melindungi martabat kemanusiaan. Jadi ajaran atau esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan. Pertanyaannya adalah apakah ada esensi ajaran agama yang tidak melindungi martabat? Mestinya kan tidak ada. Bukan mestinya tidak ada. Nah, kalau ada, ini kan kalau ada, bisa saja pemahaman kita terhadap agama yang salah. Betul ya? Salah memahami, Pak. Salah memahami itu terjadi ketika kita tidak melihat persoalan agama secara komprehensif. Taunya satu ayat gitu dipakai langsung. Langsung dipakai. Makanya kalau dari sisi ini ya, saya pribadi sangat sekali menggunakan apa yang disebut teori sistem teori. Teori sistem itu menggambarkan sistem itu seperti mobil, seperti motor. Motor itu ada businya, ada mesinnya, ada bensinnya, dan seterusnya. Termasuk ada orangnya. Itu sistem tuh. Bensinnya penuh, mesinnya baik, tapi tidak ada yang bawa. Orangnya ada yang bawa, kemudian mesinnya jelek, rusak, mogok, nggak bisa jalan. Itu teori sistem. Dan kita sudah terbiasa dalam mungkin saya kira ribuan tahun, ratusan tahun menggunakan cara pandang itu utuh melihat situasi. Maka di sini tentu pengejawantahan esensi yang melindungi martabat manusia sampai dari hal yang sangat kecil seperti membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia sebagai kesepakatan. Ini yang dipahami sebagai moderasi. Jadi moderasi beragama tidak semata-mata pemahaman internal, tapi keluar kan, eksternal dalam kehidupan berbangsa dan jadi tidak sesempit seperti yang mungkin kita pahami dalam. Ini catatan saya yang terkait dengan materi muatan. Kemudian berikutnya saya ingin singkat. Berikutnya apa? Nah, ini penutup. Ini ditetapkan tanggal 25 September 2020. Kemudian diundangkan tanggal 25 September 2020. Jadi kapan berlaku, Pak? Siapa yang mengatakan mulai berlaku sejak ditetapkan? Jadi Pak ini.
2, 3, 4, 5, 6. Good. Pertanyaan kedua, siapa yang mengatakan mulai berlaku sejak diundangkan? Oh iya, ya itu yang benar. Ini lembaran juga. Ini pengetahuan teknis, Pak. Iya. Tapi ini penting. Mengapa penting? Kalau ditetapkan nggak bisa berlaku. Saya suka bersandar begini. Kalau Bapak PNS, kalau Bapak PNS atau P3, kemudian Bapak dihukum dengan menggunakan 1-2 peraturan perundang-undangan, maka selain norma yang ada di dalamnya, cek apakah itu sudah diundangkan atau belum. Ya. Karena peraturan perundang-undangan itu berlaku mengikat setelah diundangkan. Kebetulan Perpres kita ini antara tanggal penetapan dan tanggal pengundangannya sama. Tanggal berapa? 25 September. Berarti dua-duanya benar tadi ya? Eh? Berarti dua-duanya benar. Enggak. Tapi tidak. Tidak. Itu cara bacanya. Jamnya beda. Jamnya beda. Tapi tidak mungkin pengundangan itu lebih cepat dibandingkan penetapan. Ya. Itu yang nggak mungkin. Ditetapkan Kalau sama dulu. mungkin, Pak. Jadi kita mengingatnya mudah. Ini mengingatnya mudah. Oh, sama-sama tanggal 25 September. Jadi kalau Bapak membaca Jamnya regulasi dan berkaitan dengan peraturan undang-undangan yang tadi saya sebutkan jenisan hierarkinya itu, Pak. Beda dengan keputusan. Kalau keputusan hanya ditetapkan saja. Ya. Tapi kalau peraturan perundang-undangan tadi yang jenis sampai ke bawah itu kapan berlakunya setelah dia diundangkan. Undangkan. Gimana? Kalau untuk undang-undang, kemudian PP, Perpres itu di lembaran Negara. Kalau misalnya peraturan menteri di berita Acara. negara. Kalau di daerah nanti ada lembaran daerah, ada berita daerah untuk perda dan lain sebagainya. Jadi itu yang Bapak harus lihat. Nanti kita akan menemukan fakta yang berbeda. Bandingkan dengan fakta yang berbeda. Coba terus ya. Kemudian ada lampiran, Pak. Lampiran itu terkait dengan pedoman umum bagaimana penyelenggaraan itu dilakukan. Ada 3 bab. Yang paling banyak tentu yang bab 2 karena inti dari lampiran tersebut yang merupakan pelaksanaan dari pasal yang ada di dalam. Apa itu isinya? Singkat kata ini ada indikator. Jadi ada dikatakan dia moderat atau mengamalkan moderasi itu ketika ada komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, beriman terhadap tradisi. Jadi kalau misalnya Ahmad Fatoni itu sekarang pakai apa namanya? Tanja. Kami pakai ini udeng ya? Udeng kalau saya kira. Bukan kepala atau udeng. Ini dari Banten, Pak. Saya punya yang dari Jawa punya, dari Cirebon punya, Tanja juga saya pernah punya. Bukan pernah punya gitu ya. Cuman kalau Tanja karena ini posisinya runcing-runcing begini, jadi juga bahwa memakainya itu agak repot. Maka cari agak pendek-pendek. Jadi apakah ini bisa dikatakan sebagai bagian dari menghargai tradisi? Iya. Iya. kita sudah muda, Pak. Jadi bukan hanya sekedar fashion kira-kira, tapi merupakan bagian dari penghargaan pada tradisi, pada warisan masa lalu yang tidak ada salahnya juga kita memakai. Jadi kalau saya tinggal di beberapa tempat, kalau misalnya ini ya mari gitu. Selain fungsinya menutupi uban. Jadi kenapa kau pakai? Satu untuk ya menghargai tradisi, yang kedua menutup uban. Ubannya mungkin sudah setengah main, sudah tidak lagi sudah meninggalkan dunia hitam, gitu. Itu kemudian ada beberapa esensi kalau kita melakukan penguatan. Esensi itu ya
menjaga keselamatan jiwa. Dan kalau di Islam itu Bapak Ibu mohon izin, menjaga keselamatan jiwa, keadaban mulia itu merupakan tujuan dari syariat Islam. Dan tidak cuma syariat Islam, ya hukum, semua hukum. Yang namanya hukum itu pasti tujuannya mengamankan atau menjaga jiwa. Mana ada hukum yang kemudian tidak menjaga jiwa, menjaga keturunan. Undang-undang perkawinan itu dalam rangka menjaga keturunan, Pak. Maka yang menikah harus begini, syaratnya begini, itu untuk menjaga keturunan. Ya, hifdzun nasal namanya. Ada makosid, ada tujuan. Ya, makosid syariah. Tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Hukum apa? Semua hukum itu pasti ke situ lari. Kalau ada hukum yang tidak mencerminkan itu, namanya itu bukan hukum. Hukum itu menciptakan tadi keadilan, menjaga jiwa, orang tidak terancam. Kalau orang ada membunuh, dihukum bunuh lagi. Itu sudah hukum bunuh itu dalam rangka untuk memastikan ada orang lain yang tidak terbunuh. Itu maqasidul hukmi. Tujuan dari, maka moderasi beragama itu untuk menjamin itu. Salah satu cara untuk menjamin bahwa tidak ada terjadi konflik sehingga kemudian jiwa-jiwa itu aman. Tidak ada orang yang terbunuh dengan sia-sia. Mewujudkan perdamaian dan menghargai keterbukaan dengan menjaga kebebasan akal, kebebasan ekspresi dan kebebasan beragama. Nanti komitmen. Kemudian berikutnya ada ekosistem yang harus dibangun, ekosistem itu lingkungan. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, ada masyarakat, ada pendidikan, ada keagamaan, ada media, ada politik, ada negara. Yang repot itu kalau masing-masing tidak saling bisa kerja sama. Media mengincar ini mengincar ini merendahkan yang ini, Pak. Susah nih kalau ini. Nah, ini komponen ekosistem dalam negara yang mestinya harus bersaling. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau semua lini ini kita masuk untuk moderasi, sehingga pemahaman orang tentang moderasi itu lebih merata, kita punya harapan besar bahwa harmoni itu akan bisa dipertahankan lebih lama. Kemudian berikutnya, isi dari lampiran itu banyak ini, Pak. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Ada kelompok-kelompok strategis yang bisa kita, birokrasi, dunia pendidikan, TNI, kepolisian, media, masyarakat sipil, partai politik, dunia bisnis. Mungkin saya bagian dari birokrasi. Mungkin FKUB merupakan bagian dari civil society, masyarakat sipil, untuk membangun juga media, wartawan, dan lain sebagainya. Usaha, partai politik. Jadi ini kelompok-kelompok strategis yang bisa terlibat secara aktif dalam penguatan moderasi. Persoalannya adalah siapa yang bisa mengorkestra itu. Dirigennya itu loh. Boleh kita petakan, ini loh Pak, kelompok strategis ini. Boleh sekian banyak. Pertanyaannya adalah posisi yang di tengah. Siapa yang akan mengorkestra ini dengan baik? Kan tidak cukup dituangkan dalam dokumen model RPJM. Bisa. Kembali akhirnya kepada leader kan. Orang boleh berdebat. Ini kita bangun sistem. Orang berdebat lagi. Enggak, yang penting orang. Sistem Pak. Orang. Ujung-ujungnya orang. Sistem yang buruk, kalau orang yang baik, dia bisa ubah sistem itu. Ujung-ujungnya itu. Maka dulu, mohon izin kami pernah, dulu ada Pak Sekjen kami, Bahrul Hayat. Bahrul Hayat ketika menjadi Sekjen bilang begini, Pak Imam, kunci dari keberhasilan Kementerian Agama itu adalah marwah dari masing-masing pegawai. Orang, ketika pegawai-pegawai kita mampu untuk mempertahankan marwah, kehormatan, martabat
dengan sendirinya Kementerian Agama itu akan bagus. Apapun sistemnya itu mungkin kacau balau lah. Maka kebanggaan Kementerian Agama itu orang, bukan. Dulu kita menggugat, misalnya Kementerian Agama adalah hadiah yang diberikan kepada umat Islam, gitu-gitulah ya. Itu menjadi cerita masa lalu. Gak perlu kita ulang-ulang lagi. Yang sekarang adalah yang sekarang. Bisa tidak membuktikan bahwa kita selaku pegawai Kementerian Agama bisa membangun marwah dirinya untuk kepentingan lembaga. Yang susah, kita kadang-kadang individu Pak. Urusi diri sendiri aja. Tidak pernah ngurusin lembaga. Ini yang terjadi agak repot. Nah, saya ingat betul itu statement dari Pak Sekjen pada Pak Baru. Kuncinya Pak Imam adalah marwah setiap pegawai. Kalau itu kita semua merata, selesai urusan ini. Itu ingat. Nah, ini Bapak Ibu, ini sekian banyak. Sekali lagi ini dokumen. Tadi saya jelaskan dokumen yang ada di dalam Perpres 5. Berikutnya, sudah menit berapa ini Bu Siska? Saya kok asik betul. Kemudian ada arah kebijakan, ya seperti inilah kira-kira ada strateginya dan macam-macam. Kita ini kalau bikin begini tuh indah betul. Saya pernah duduk di Lowakan. Saya penggemar Lowak, pasar Lowak. Saya termasuk penggemar pasar Lowak. Saya itu senantiasa duduk di terminal, berlama-lama di terminal, karena di terminal itu dunia yang paling apa adanya. Ada orang ngomel-ngomel, ada orang marah-marah, ada orang maki-maki, ngomong jorok macam-macam di terminal. Itu senang saya sekali terminal. Yang kedua, di pasar Lowak sama di tempat jualan buku Lowak. Senin pada waktu itu. Kalau di UI ada lapak-lapak, duduk lah. Suatu ketika ada orang bule datang, saya duduk. Yang dia cari apa? Dia mencari buku tentang terbitan Pemda. Jadi kan Pemda cuma terbitan Pemda dari statistik. Yang kita ini kadang-kadang merasa juga perlu. Apa buku-buku begitu kalau dibaca? Kira-kira gitu. Orang bule itu datang. Dan cari itu minta pesanan, kebetulan penjualnya salah. Saya dapat pesanan banyak nih, lumayan. Ngapain? Apa yang dipesan? Ini buku-buku terbitan Pemda kan? Ya, apa yang dipentingkan di situ? Kan itu cuma data-data statistik ini. Beli jumlah yang besar. Dari mana dia? Ternyata dia dari perpustakaan Kongres. Data-data itu udah bawa. Mungkin dulu kan internet masih belum tentu. Buku-buku yang tidak dianggap penting oleh kita itu jadi penting oleh kita. Dengan begitu dia membangun dan memetakan sebetulnya Indonesia itu seperti apa. Lewat modal-modal kayak gitu. Kita yang begitu kita bakar Pak. Buang tempat sampah, bungkus kacang. Tanpa saya melihat bahwa mengapa kemudian di negara-negara maju data itu begitu kuat. Karena kepedulian terhadap data itu seperti itu. Cari coba di pasar Lowak hanya untuk mencari buku-buku yang usang itu. Gila itu. Gila betul. Pantesan gitu nggak pernah beres bikin data itu. Karena begitu dapat tidak buang. Besok cari lagi. Ini itu yang kedua. Saya ngobrol Pak, tahu nggak? GBHN jam ada di GBHN. GBHN. Jadi dia bilang, Bapak tahu GBHN? Saya tahu lah, itu kan kita di Indonesia. Tahu? Saya membaca GBHN. Itu hebat. Hukumnya hebat. Rigid dan tahapan itu jelas. Di pemerintah kami itu nggak ada yang begini-begini. Sampai membuat dokumen yang seperti itu. Hampir nggak ada kelemahannya GBHN Indonesia. Kembali pada implementasi. Dan dia mementingkan itu mencari buku-buku tentang GBHN itu dibawakan itu. Hampir nggak ada kelemahannya. Bilang itu orang boleh itu peneliti. Hampir nggak ada kelemahannya.
kalimat itu disusun sedemikian rupa dengan sangat indah sekali lah kira-kira gitu.